Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Manokwari, Papua Barat. Judul yang kita angkat kali ini, jika tidak beserta Allah, pasti beserta setan. Key point itu kita pegang kuat-kuat. Itu yang mendasari nalar berpikir, kemudian sudut pandang, pengetahuan atau apapun yang mengenai agama. Karena agama adalah intinya beserta dengan Allah atau tidak. Jika kau telah beserta dengan Allah, kau telah beragama. Jika kau tidak beserta dengan Allah, kau lepas daripada agama itu. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin pun ma'rifat. Tidak ada yang lain selain ma'rifat ya. Awaluddin adalah kenal dengan Allah ya. Akhiruddin adalah kau telah beserta berkekal dengan Allah. Dua-duanya adalah hubungan kita dengan Allah. Kalau manusia nggak ada sambungan, nggak ada hubungan dengan Allah, dia pasti adalah beserta dengan setan. Jadi secara normal ya, manusia yang umum itu tadi ya, jika dia tidak beserta dengan Allah pasti beserta setan. Dan apabila ada manusia yang itu sebagai propaganda, mungkin sebagai penceramah, mungkin sebagai hakim, mungkin sebagai penegak hukum, mungkin sebagai apa saja ya, yang dia ada fungsi di dunianya bagus, tapi tidak beserta dengan Allah, berarti dia adalah walinya setan. Sekali lagi saya ulangi ya, ini penting sekali ya. Tadi ya, manusia normal ya, yang tidak beserta dengan Allah pasti beserta setan. Nah, apabila manusia itu mempunyai fungsi, entah itu dia penceramah ya, entah itu ulama, entah itu penegak hukum, entah itu dia itu jaksa, hakim, entah itu dia apa saja, maka sebetulnya mereka adalah kekasihnya setan atau yang mewakili setan untuk menyesatkan banyak manusia. Itulah wali setan, bukan wali Allah. Ini ada peraga ya. Apa ini? Walkie-talkie ya? Apa namanya? Ya, HT. HT ya. Ada radionya juga. Ada radionya ya. Nah, di HT ini kalau kita berhubungan dengan seseorang ya, harus lewat saluran frekuensi yang khusus, betul ya? Betul. Gelombang berapa harus sama ya, betul ya? Ya. Nah, jika tidak di saluran frekuensi yang sama, kita nggak akan bisa berhubungan dengan orang itu. Ya. Demikian juga radio. Yang mewakili radio X adalah saluran gelombang tertentu, betul ya? Betul. Yang tidak di gelombang itu pasti bukan radio X, betul ya? Demikian juga nomor handphone ya. Gelombang elektromagnetik signal ya, itu hanya mengalir ya ke seseorang, itu ujungnya yang dipegang orang itu harus lewat nomor yang itu. Artinya apa? Jika tidak nomor itu, atau jika kau ketemu nomor yang selain itu, pasti bukan sebagaimana yang kau tuju, betul ya? Betul. Sekali lagi ya,
berarti gelombang itu hanya terwakili satu gelombang saja, gelombang dan frekuensi, betul ya? Betul. Nomor handphone seseorang ya, jika dia memakai satu angka saja handphonenya, maka selain nomor itu pasti bukan orang itu yang dituju, betul ya? Betul. Demikian juga gelombang radio, misalkan gelombang radio, misalkan Papua Barat Merdeka, misalkan, maaf ya, Papua Sentosa, misalkan ya, itu ada di gelombang 100 MHz. Berarti yang selain 100 MHz pasti bukan Papua Sentosa. Bisa dimengerti ya? Ya. Nah, jika kau tidak ketemu gelombang Allah yang di dunia, pasti gelombangmu yang masuk adalah gelombang yang selain Allah. Dan yang selain Allah pasti setan. Ini enggak tentang baik buruk sebetulnya, enggak tentang halal haram, enggak tentang ini itu yang fikih syar'i atau apa itu, bukan ya. Intinya di tadi, kau baik, kau sopan, kau alim, ahli ibadah, haji 20 kali ya, suka amal soleh, kemudian suka apa itu, sedekah. Tapi kalau kau tidak beserta dengan Allah, pasti beserta setan. Nah, kalau orang ya beserta dengan setan, maka orang itu adalah wujudnya setan yang di dunia ini. Ngeri. Kan sering saya bilang, setan itu wujudnya di dunia ini nggak galak. Setan nggak bertaring, nggak bertanduk, nggak matanya merah. Itu cuma kias saja tuh. Setan yang asli adalah tukang tipu daya, tukang propaganda, mengajarkan baik, benar, tapi menjauhkanmu akan Allah. Itulah setan. Ya, ceramahnya baik, ya benar, alim, menarik, sopan, ahli ibadah, cuma satu tok, ujungnya mengarahkanmu ke arah yang selain Allah. Ya, makanya paling gampang ya, kalau kita berhadapan dengan orang-orang itu, satu saja, tanyakan bagaimana metodologi untuk ma'rifatullah. Kelepek-kelepek orang itu, pasti kepanasan dia. Pasti kepanasan. Dia pasti ngejak adu dalil. Kemudian adu kepintaran. Satu tok dia. Kenapa kalau diajak ngomong Allah ma'rifat kok kepanasan? Nih Kak? Banyak gak seperti itu? Banyak. Tapi kalau ngomong syariat, getol dia. Pasti kita nuduh kita ini nggak sholat, nggak ini. Masalah itu nomor sekian, ya. Nah, karena makrifat adalah agama, maka agama adalah hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Lah kalau kamu cuma membaca, diskusi, ceramah, mendengarkan, kapan ilmu akalmu bisa menjangkau Allah Ta'ala? Ya, gak mungkin tuh. Makanya sekarang ya, agama sekarang hanya sekedar pengetahuan, dogma, dan ritual. Allahnya gak ngerti. Hampir semua ulama ya, hampir ini ulama dunia ya, menerangkan cara prakteknya syahadat adalah mengucapkan 2 kalimat. Coba ya, ini ulamanya loh ya, mengajarkan praktek syahadat adalah pondasi atau rukun Islam yang pertama, sudah sesat coba. Yang pertama dasar itu sudah sesat. Bagaimana sholatnya kira-kira Pak Gus? Lebih sesat lagi, betul nggak? Ibarat menembak ya, jarak 3 kilo, dari ujung ini sudah meleset sedikit ordinatnya, makin ke sana makin jauh, makin begini loh ya. Makanya ya, kalau ada ulama, kiai, ustadz ya, yang dakwah, yang apa itu, itulah wujudnya setan. Wujudnya setannya itu
mereka yang baik, mereka yang benar, mereka yang alim, mereka ahli ibadah, ahli sedekah, haji. Karena mereka tidak beserta Allah. Nah, logikanya sebelum kau beserta Allah, kau harus kenal Allah. Awaluddin dulu, baru akhiruddin. Kalau ma'rifat akhiruddin kan beserta. Kalau ma'rifat awaluddin adalah kenal. Betul ya? Betul. Lah, bagaimana kau kenal Allah? Kenal apanya Allah coba? Makanya begitu ketemu uraian ilmiah seperti ini, nggak bisa dibantah, nggak bisa dibendung ya. Semua akan terkoreksi. Mana yang cuma ilmu cerita, gampang. Kalau seorang praktikum ya, seorang teknikal, itu akan cepat ya membedakan, segera tahu itu mana bahasa teori, mana bahasa praktek. Kalau orang itu ditanya sesuatu tapi dengan jawaban teori, berarti itu retorika. Berarti dia produk teori, bukan produk praktek. Bisa kan ya? Di manakah wujud Allah di dunia ini? Wujud Allah adalah sesuatu yang laisa kamitslihi syai'un. Ya, itu teori. Kalau jawabannya bukan jawaban teknikal, pasti dia produk teori. Nah, berapa banyak ulama, kiai, ustadz, gus, habib, mursyid yang terjebak di sini. Gelarnya saja sudah kiai, ustadz, gus, habib, mursyid dan sebagainya tadi. Tapi ternyata yang dibahas cuman teori. Pak Gus bisa ambilkan botol dan air. Bisa. Ya, kelas, Bang. Nggak usah, botol aja. Itu aja nggak apa-apa. Nah, apapun itu ya, kalau nomornya Pak Kus di nomor sekian, ya, nah, menghubungi Pak Kus harus lewat nomor tadi, diaplikasikan lewat handphone ya, lewat telepon, handphone. Itu ada saluran gelombangnya, saluran frekuensi atau disebut channel Al-Maidah 35. Nah, berarti kalau orang menghubungi Pak Kus dengan tekan nomor yang salah, pasti bukan Pak Kus. Betul ya? Betul. Atau nyasar, betul ya? Betul. Alamat ordinat Pak Kus di channel itu hanya terwakili satu gelombang saja, betul ya? Betul. Saya ulang juga. Demikian juga ini, HT ini berhubungan dengan seseorang harus lewat saluran gelombang yang sama, betul ya? Betul. Demikian juga radio. Hanya ada satu gelombang yang mewakili radio yang kita tuju. Selain gelombang itu berarti bukan ketemu dengan radio yang kita tuju. Dan jika tidak ketemu gelombang yang sama, pasti yang selain itu. Sedangkan yang selain Allah pasti setan. Nah, ini dia. Kalau kau syariatmu walaupun telah baik, benar, bagus, alim, ahli ibadah dan sebagainya, hafal Quran, itu kan akalmu. Bagaimana kau bisa berserta dengan Allah lewat gelombangnya Allah kalau dengan akalmu? Gak nyambung. Frekuensinya sudah gak nyambung. Allah Maha Rohani, kau hubungi dengan akal, kira-kira nyambung gak? Tidak. Radio AM kau cari di AM, radio FM kau cari di AM, nyambung gak? Tidak. Gak nyambung. Seluruh ilmu akal, seluruh syariat, seluruh ilmu dunia gak bakal bisa nyambung akan Allah. Gak bakal bisa. Walaupun kau disebut jenderal petak ya, jambulu uwanen ya, tetap kau adalah seorang wali setan. Makanya hati-hati ya. Nama setan itu tukang tipu daya, betul ya? Betul gak? Betul. Licik, menyesatkan. Seorang penipu nggak mungkin datang dalam keadaan dan dengan kostum yang jatuh, nggak? Penipu itu baik, masuk akal, menarik, cocok. Ini loh penipu.
berapa banyak umat manusia tertipu. Tapi oleh Mr. TM kita bongkar habis. Pikirannya baru di syahadat saja mereka gak ngerti kok. Gimana menjelaskan sholat, zakat, puasa, haji, gak ngerti. Mereka hanya tahu teorinya saja lewat bacaan Quran, hadis. Itu kan teori, itu kan akal. Apa bisa akal menembus akhirat? Tidak. Apa bisa akal bisa masuk ke dimensi roh? Tidak. Berapa banyak itu ulama-ulama dunia itu wali-wali setan itu. Karena apa? Mewakili setan untuk mengadakan propaganda, yaitu menyesatkan orang dari Allahnya. Baik, benar, pintar ngaji, ahli ibadah, sholatnya jamaah terus itu. Makanya saya misalnya pasti di musuh yang beginian, pasti nggak bagus? Pasti hukum itu ya. Aduh, tapi akan kami bongkar ya sedahsyat-dahsyatnya dengan uraian ilmiah ya, nggak bisa dibantah ini. Coba pikir logis ya, ini baru syahadat ya. Bagaimana praktek syahadat yang bersaksi ya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi nggak ada yang kau saksikan. Waduh. Berarti ulama itu tidak bisa mengenalkanmu akan wujud Allah, betul nggak? Betul. Nggak bisa mengenalkanmu. Teorinya bisa. Wujud, kidam, bako, mukhalafatulil khawadisi dan sebagainya. Bisa menjelaskan nama-namanya. Tapi ketika ditanya, di manakah wujud Allah? Nggak ngerti. Bagaimana praktek syahadat yang bersaksi? Nggak ngerti. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Gak ngerti. Tapi cerita, kita lazimkan sholat berjamaah ya, tepat waktu, datangi masjid. Berbondong-bondonglah umat manusia masuk neraka. Well, kalau kalimat saya salah, gak ilmiah, pasti ditangkap polisi. Tapi kalau kalimat saya ini berdasarkan data, fakta, realita, dan didukung dengan dalil Quran maupun hadis, nggak bisa kalian bantah. Cek ulamamu, cek kiaimu, cek ustadzmu. Kalau dia cerita Isra Mi'raj, tanyakan bagaimana caranya Mi'raj secara teknikal. Kalau dia cerita syahadat atau sholat, bagaimana caranya sholat bisa khusyuk nyamakan Allah yang bisa Mi'raj. Ya gitu aja loh. Umatnya sudah kadang mabuk ini karena dicekoki dengan dogma. Kau Islam, agamamu benar, kau masuk surga, yang lainnya kafir. Kan gitu tiap hari. Kau kerjakan begini, pahalamu segini. Kau begini, pahalamu naik segunung. Ya Pak Kak? Kau begini-begini dapat surga, kau begini dapat neraka. Satu tok yang mereka nggak bisa, menjelaskan cara untuk beserta Allah secara teknikal ya. Tapi secara teori bisa nggak mereka? Bisa secara teori ya. Makanya kalau orang menjawab pertanyaan dengan teori itu namanya retorika. Itu masih dugaan. Dia interpretasi membaca dalil, entah itu Quran, entah itu hadis. Jawabannya benar, tapi tidak mungkin mengarahkan lu bisa praktek mengenal Allah. Walaupun jawabannya benar. Nah kan? Karena benar karena apa? Karena dari Quran hadis. Tapi kan nggak bisa kau alami, nggak bisa kau buktikan. Orang cerita cuman cerita fiktif, seperti cerita dongeng akan Ipin Upin. Ya. Jadi gak usah ngomong jauh-jauh ya. Jika tidak berserta dengan Allah, pasti berserta dengan setan. Kalau kau ceramah ahli hukum atau apapun itu, jadi penegak hukum atau apapun itu, tapi kalau kau tidak berserta dengan Allah, pasti kau adalah walinya setan. Nggak bisa dibantah ya. Nah, untuk berserta dengan Allah ya, harus temukan dulu wasilahnya. Untuk ketemu wasilahnya, temukan dulu pembawa wasilahnya. Ya. Jadi sebelum kau ngomong Allah, kau harus
paham dulu tentang wasilah, baca Al-Maidah 35 ya. Dan kalau kau mencari wasilah, carilah orang yang membawanya. Betul ya? Kalau kau mencari siapa ke orang itu, carilah orang yang menerangkan wasilah ini dengan ilmiah. Dialah orang yang bisa menuntunmu mengenal siapa orang itu. Kan gampang. Sebetulnya ini telah terang benderang ya. Kami dakwah di publik live ya, langsung lewat YouTube atau Facebook ya. Tapi karena kau telah terdogma, tercuci otak ya, makanya kau sulit menerima petunjuk ini. Banyak orang sudah mabuk agama. Yang nyuruh kamu sholat syariat itu ya sopo, gitu? Sopo. Yang nyuruh sembahyang syariat seperti itu sopo. Yang nyuruh ngaji Quran mushaf itu sopo coba? Bukan itu sholat, bukan itu ngaji Quran. Kalau itu yang kau artikan sholat, kenapa Allah mengancam dengan neraka bel? Betul nggak? Loh, gak mungkin Allah nyuruh tapi kok yang praktek gitu dimasukkan neraka bel. Bukan itu sholat, juga bukan ngaji Quran seperti itu. Di Al-Baqarah ayat 6, kalau kau ngaji tanpa nur disebut ahli kitab dan disejajarkan dengan apa? Ahli kitab ya, dan masuk neraka jahanam. Tapi ahli syariat, mari kita sholat. Durung apa-apa kok ngomong ngono, cangkeme lho. Ya, parah sekali ya. Makanya mudah-mudahan ya kalian cerdas ya, mana yang tipu daya mana yang enggak. Kalau dia bukan seorang teknikal, dia tidak bisa menerangkan prakteknya dan caranya dan jalannya dan gurunya, pasti dia teoritis, pasti dia ujung-ujungnya apa? Penipu. Walaupun orang itu nggak sadar, dia penipu. Karena apa? Jika dia tidak berserta dengan Allah, pasti berserta dengan setan, menyesatkan manusia. Dia walinya setan. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Hati-hati ya dengan kostum yang pakai kopiah, pakai sorban, pakai jubah, yang alim ya, yang ceramah di mana-mana, yang keramat, intinya yang membiusmu ya, sehingga kamu terpesona ya, tertarik. Tapi ujungnya kau tertarik tapi nggak bisa kenal Allah, kan aneh. Banyak nggak ulama-ulama yang menarik perhatian orang? Banyak. Tapi kenapa ulama itu nggak bisa menunjukkan menuju ma'rifatullah? Itulah ya, menarik orang banyak-banyak kemudian menyesatkan dari si Allah Ta'ala. Dia ditanya ma'rifat tidak ngerti kok. Bagaimana orang mau ma'rifat? Sedang agama syaratnya adalah ma'rifat. Awaluddin ma'rifat, kenal. Akhiruddin ma'rifat adalah beserta berkekal dengan Allah. Mereka bukan ahli ma'rifat, ceramah pasti wali iblis, wali setan ya. Makanya sekarang Islam di Indonesia mayoritas, betul ya? Berapa persen itu Islam ya? Tapi semua mengaku beragama Islam ya? Tapi tanya, berapa persen orang yang tahu praktek syahadat? 0, sekian-sekian. 0,0000001% bisa jadi ya. Ya. Logik tinggi ya. Kalau saya salah silakan dipenjara ya. Bunyi syahadat itu bersaksi. Bukan kau ucapkan, bukan kau yakini, bukan kau pahami, tapi bersaksi. Berapa banyak ulama, kiai, ustadz, gus, habib atau mursyid yang mengajarkan praktek syahadat itu dengan mengucapkan 2 kalimat. Berapa banyak? Berapa banyak umat telah tertipu dengan ustadz, gus, kiai, ulama? Berapa banyak? Luar biasa. Gak ada yang ngerti makrifat, gak beragama. Tapi mereka mengaku Islam, mengaku iman, padahal kafir. Padahal kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.